Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita lanjutkan pelajaran kita membahas kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah karya Syekh Mustafa Al-Ghulayaini rahimahullahu taala. Masih di pasal muzakkar muannas ya, pasal kedua muzakkar muannas. Sebelumnya pasal ke-1 na'at man'ut. Nah, di pasal yang kedua ini muzakkar muannas masih membahas tentang pasal kedua. Kita masuk alamatut ta'nis, tanda-tanda muannas. Kita baca, perhatikan. Qala mu'allif rahimahullah, beliau menjelaskan alamatut ta'nisi, tanda-tanda muannas. Li ta'nisi salasu alamatin. Untuk suatu kata yang diberikan status muannas, maka ada 3 tanda. Yang pertama ta'u al-marbutatu, tak marbutah ya. Sebagaimana kita ketahui, marbut artinya terikat ya, tersimpul. Lawan dari apa? Tak maftuhah, tak yang terbuka. Namanya tak marbutah, tak yang terikat ya, sebagaimana kita ketahui. Wa alifu at-ta'nisi al-maqsurah, alif ta'nis maqsurah maksudnya adalah ya isim maksur ya, isim maksur yang dikhususkan untuk perempuan. Tandanya apa? Ada akhiran alif ya. Ada akhiran alif lazimah. Ya. Ada akhiran alif lazimah yang menunjukkan dia khusus untuk perempuan. Baik, kemudian yang ketiga wa alifuhu al-mamdudatu, ada alif mamdudah. Apa itu alif mamdudah? Ya, alif mamdudah, alif ta'nis mamdudah itu apa? Kata yang akhirannya ada alif dan hamzah, atau ada hamzah sebelumnya ada alif. Ya, menunjuk dalam konteks di sini perempuan. Ya, dalam konteks untuk perempuan. Maka konsekuensinya apa? Tidak ditanwin gitu kan? Tidak ditanwin. Fatimah tidak ditanwin, Salma tidak ditanwin, Hasna'u tidak ditanwin. Fatimah nama orang, Salma ini yang Anda dapatkan bentuk jamak dari Salim, selamat ya. Atau nama orang juga bisa jadi Salma. Kemudian Hasna ya, yang ada di kamus itu Hasna itu maknanya jamilah. Dia mengandung sifat ya, sifat musyabbahah dari kata jamilah, artinya indah atau cantik. Maka ketiganya ini contoh saja, bukan pembatasan ya, bukan batas. Baik, lanjut. Pertama kita bahas tak marbutah. Namun sebelumnya kita bacakan sedikit apa itu definisi alif ta'nis maksurah atau isim maksur dengan isim mamdud secara ta'rif saja, definisi, dan Anda coba bacakan dari Sarah Alfiyah untuk menambah referensi kita. Baik, sebutkan dalam Sarah Alfiyah Dalilus Salik ila Alfiyah Ibnu Malik karya Syekh Dr. Abdullah bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan fal maqsuru huwal ismul mu'rabu alladhi akhiruhu alifun lazimatun. Ya, kata beliau, isim maksur merupakan isim mu'rab yang akhirannya terdapat alif lazimah. Nanti dibagi 2, ada muzakkar, ada yang muannas. Nah, kita lagi bahas yang muannas gitu maksudnya. Lazimah itu apa? Lazimah itu tidak berubah-ubah alifnya. Tidak ada kemungkinan berubah menjadi ya. Taib. Itu maksudnya lazimah, kokoh, dia tetap. Taib. Kemudian bila mengatakan dikecualikan fi'il ya, fi'il yang ada akhiran berupa alif bengkong atau alif tegak, maka tidak dikatakan isim maksur karena dia fi'il walaupun ada alif bengkongnya. Contohnya, apa contohnya? Fi'il yang ada alif bengkongnya, ada alif lazimahnya. Yakhsha, ya kan? Yardha. Nah, itu bukan
bukan isim maksur karena dia fi'il walaupun ada alif bengkok. Dikecualikan juga huruf, meskipun ada huruf yang akhirannya itu juga mirip seperti lazima, alif lazima contohnya ala. Ala itu bengkongnya bukan alif lazima. Baik lagi. Dikecualikan ya, disebutkan tadi isim mu'rab berarti selain mu'rab yaitu mabni bukan isim maksur. Contohnya ada enggak isim mabni bentuknya mirip sekali dengan isim maksur? Ada, contohnya mata. Mata, kapan? Yeah. Mata itu mirip sekali dengan isim maksur tapi bukan isim maksur karena dia mabni. Lanjut. Tadi dikatakan cirinya akhirannya ada alif lazima, berarti ya kalau dikatakan alif berarti apa? Bukan ya gitu. Bukan ya lazima, tapi harus alif sehingga contohnya al-hadi, al-hadi bukan isim maksur. Al-huda isim maksur. Baik. Kemudian yang terakhir tadi apa? Cirinya ada lazima. Alif yang lazima. Emang ada selain lazima ada. Contoh ada alif tapi bukan lazima. Contohnya zaidani. Zaidani alifnya di situ bukan lazimah. Kenapa? Karena memungkinkan berubah menjadi ya, yaitu zaidaini. Dua orang bernama Zaid, isim musanna. Mafhum ya? Itu definisi maksur. Kita lanjut ke definisi mamdud. Tambahkan sedikit. Ya, mamdud perhatikan. Kalau mamdud itu sebutkan wa huwal ismul mu'rabu alladhi akhiruhu hamzatun atau hamzatun qablaha alifun zaidatun. Nah, setiap isim mu'rab yang akhirannya ada hamzah ya, yang sebelumnya terdapat alif zaidah. Catat, isim mamdud itu isim yang akhirannya terdapat hamzah dalam kondisi sebelumnya ada alif zaidah. Ingat, alif zaidah, bukan alif asliyah. Ya, lihat di sini, Anda bacakan lagi. Contohnya yasha'u. Yasha'u ini bukan isim mamdud walaupun akhirannya ada hamzah, sebelumnya ada alif. Kenapa? Karena dia fi'il. Lanjut, contoh lain yang dikecualikan. Tadi disebutkan syaratnya harus alif zaidah, bukan alif asliyah. Contoh ada kata alifnya alif asliyah. Apa? Contohnya ma'un, air. Itu alifnya asliyah. Maka ma'un bukan isim mamdud. Nah, mamdud itu akhirannya tadi ada hamzah. Ya, akhirannya apa? Ada hamzah. Ya, itu ciri dari mamdud. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke kitab lagi. Tambahan saja. Baik, masuk ke kitab lagi, tadi sudah dibacakan. Qala mu'allif rahimahullah fata'u al-marbutah. Sekarang kita bahas ciri yang pertama, ada tak marbutah, maka suatu kata disebut dengan isim muannats. Ya. Talhaqu as-sifat. Tak marbutah ini biasanya dia melekat, menempel pada as-sifati, pada isim-isim yang mengandung sifat. Melekat pada isim-isim yang mengandung sifat. Apa saja isim mengandung sifat sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, isim-isim yang mengandung sifat. Ada isim fa'il dan seterusnya. Ya, tafriqatan dalam rangka untuk membedakan. Ya. Untuk membedakan ya, membedakan apa? Antara isim itu muzakkar atau muannas. Muannas ya. Contohnya sini bai'un dengan bai'in dengan bai'atin. Bai'in dia muzakkar, bai'atin muannas karena yang satu tidak ada ta marbuthah, satu ada ta marbuthah. Lanjut, alimin dengan alimatin juga sama, mahmudin dengan mahmudatin juga demikian. Lahaquha ghairus sifati sama'iyun. Apa maksudnya?
lahaquha, ya. Apabila ta marbutoh tersebut berada atau melekat pada selain isim sifat, disebutkan di sini ghairu atau ghairos sifat, jika melekatnya menempelnya bukan pada isim yang mengandung sifat, ya, maka apa disebut di situ? Maka penggunaannya disebut dengan sama'i, ngikut saja, dengar dan taat gitu kalau bahasa kita. Sama'i itu dengar dan patuh, sudah. Orang Arab bilang apa mengenai kata itu muannas, maka sudah kita nurut saja. Dengar, namanya dengar dan ikuti. Sama'i, ya. Dan bukan sima'i, ya. Yang fasih dalam lughatul Arabiyyah adalah sama'i, bukan sima'i. Baik, kemudian contohnya tamrotin, tamroh, samroh, ini contoh yang sama'i. Ghulamah, hamarah, apa artinya? Samrah, ghulamah, ghulamah ya anak kecil ya. Himarah, kalau himarnya saja keledai. Samrah, samrah buah-buahan, buah. Ya, ini apa? Bukan isim sifat. Ya, ini bukan isim sifat, juga bisa melekat pada selain isim sifat. Maka penggunaannya harus sama'i, ikut dengan apa yang dipakai orang Arab. Orang Arab bilang ini mu'annas, ya sudah mu'annas saja. Baik, lanjut. Perhatikan berikutnya. Berikutnya wal awsafu. Wal awsaful khassatu bin nisa'i la talhaquha atta'u illa sama'an. Apa maksudnya? Kita baca terjemahnya. Pada dasarnya, perhatikan, afwan. Isim sifat yang dikhususkan untuk perempuan saja secara makna ya. Ada suatu kata yang secara makna itu sudah pasti untuk perempuan penggunaannya. Maka tidak perlu di sini dikatakan mana tadi? Wal awsafu al khassatu bin nisa'i la talhaq, tidak perlu dilekati, ditempeli tak marbutoh, kecuali sama'i ya. Kecuali memang orang Arab menggunakannya. Ya sudah kita dengar dan ikuti. Itu namanya sama'i. Fala yuqalu, maka enggak boleh kita bilang haidhatun, tentang haid ya. Haid itu ya sudah mau kita sudah paham haid itu secara makna ya. Konteksnya ini fikih tentang perempuan, tidak perlu haidah, enggak perlu. Apalagi di situ taliqah, taliq saja sebenarnya, tidak perlu taliqah ya, karena taliq itu tentang wanita yang diceraikan. Yang diceraikan itu wanita dalam hukum Islam ya. Bukan laki-laki yang dicerai, itu pasti apa? Perempuan. Apalagi di situ sayyibah, sayyibun saja sebenarnya artinya janda yang ya orang yang menjadi janda, karena harus ada mengandung di situ sifat. Apalagi di situ tadi sayyibah. Nah, mutfilatun, mutfilah saja, mutfil itu artinya wanita yang memiliki anak kecil. Mutfil ya, tuhfatu al-atfal ya. Ya kan, al-atfal, anak-anak. Maka ini untuk perempuan tidak perlu apa? Diberikan tak marbutoh. Apalagi di situ ada mut'im. Kalau mut'im apa? Dicatakan yang lain tidak disebutkan mut'im ini, hanya sampai mutfil saja. Tentang mut'im tadi, mut'im itu wanita yang melahirkan anak kembar. Ya, tentu yang melahirkan anak itu ya semuanya wanita sebenarnya. Tadi juga termasuk mutfil ya. Orang yang punya anak, maksudnya yang melahirkan anak kecil, yang punya anak kecil ya ibunya. Maka ini pasti perempuan konteksnya. Wasumi'a, adapun contoh yang sama'i ya, dia sebenarnya secara makna sudah perempuan, tapi dalam penyebutan di teks-teks dalil tetap pakai tak marbutoh. Contohnya murdi'ah ya. Ya, wanita yang menyusui ya kan. Ya sudah, kalau orang Arab sudah bilang begitu ya sudah keluar dari kaidah. Qala ta'ala, sebagaimana dalam
Firman Allah Ta'ala surah Al-Hajj ayat 2, Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Hati-hati di salah satu cetakan tidak ada kata tarawunaha. Itu hati-hati yang cetakannya kurang potongan ayat ditambahkan. Yauma tarawunaha, bukan yauma tadhalu langsung gitu. Salah ya. Ada tarawunaha. Terjemahnya, ingatlah ya kalian pada hari ketika kau melihat tadhalu kullu murdi'atin, melihat kegoncangan, maka lalailah semua wanita yang menyusui ketika itu, yang menyusui anaknya, amma arda'at, dari anak yang disusuinya. Baik. Di situ ada kata murdi'ah, tetap murdi'ah karena sudah sama'i dari orang Arab. Ya. Kemudian kita lanjutkan tadi sampai wal aslu ya fi lahaq kita il asma innama huwa tamyizul muannatsi minal mudzakkari. Wa aktsaru ma yakunu dzalika fi sifati ka karimin wa karimatin wa fadilin wa fadilatin. Baik, perhatikan. Pada defaultnya, pada asalnya adanya tak marbutoh pada isim yang mu'annas untuk membedakan ya mudzakkar dengan mu'annas, itu pada asalnya demikian. Dan banyak terjadi pada isim sifat. Contohnya di situ disebutkan apa contohnya tadi? Karim ya dengan karimah, itu untuk membedakan mudzakkar dengan muannas. Fadil dengan fadilah gitu kan. Maka disebutkan di situ apa? Aktsaru ma yakunu dzalika fis sifat. Kebanyakan memang digunakan pada isim sifat. Wa huwa fil asma'i qalilun. Akan tetapi kalau penggunaannya pada selain isim sifat, yaitu isim-isim secara umum, isim zat misalkan. Contohnya apa di sini? Imri'in, imro'ah, ini kan bukan sifat ya. Contohnya imri'in dengan imro'ah ada tak marbutohnya. Itu qalilun, katanya jarang dipakai. Ya, jarang dipakai ya yang pakai tak marbutohnya atau salah satunya. Kalau imri'in sepertinya masih sering ya. Imro'ah juga masih sering dipakai. Insan dengan insanah. Nah, insanatin itu jarang dipakai. Gulam dengan gulamah. Gulamah jarang dipakai. Fatan dengan fatat. Fatatun. Fatah. Fatah ini jarang juga dipakai. Seringnya fatan ya. Untuk laki-laki. Rojul dengan rojulah. Ini juga jarang. Rojulah jarang dipakai. Itu maksudnya ya. Ada tapi jarang dipakai pada selain isim sifat. Kalau tadi karim, fadil itu isim sifat, mengandung sifat. Lanjut. Wa taktsuru ziyadatu ta'id litamyizil wahidi minal jinsi fil makhluqati. Perhatikan. Penggunaan ta marbutoh juga seringkali digunakan. Digunakan untuk menunjukkan jenis benda, untuk menunjukkan apa? Salah satu atau jumlah satu pada benda, satuan benda gitu, mungkin enaknya satuan gitu ya, satuan benda. Contoh, samar dengan samarah, atau samrun dengan samrah. Ya. Pembandingnya sebenarnya, ya benar, samarun dengan samarah. Samarun itu jenis buah, maksudnya jenis yaitu buah. Jenis itu sesuatu yang masih umum. Kalau samarotun menunjukkan bilangannya yaitu satu buah. Terkadang ta marbutoh itu fungsinya untuk menunjukkan bilangan satu pada jenis benda. Tamar contohnya. Kalau tamar itu jenis yaitu, kalau tamar apa? Buah korma ya. Jenis yaitu buah korma. Tapi kalau tamroh itu satu buah korma. Ya, lanjut. Apalagi tadi?
Nakhl dengan nakhlah. Ya, nakhl kita katakan dia jenis, yaitu pohon korma. Ya, kemudian nakhlah satu atau sebatang pohon korma. Ya, gitu, paham ya? Kemudian apa lagi? Tadi sudah samra, tamr, nakhl, syajar dengan syajarah juga sama. Syajar itu jenis, yaitu pohon, syajarah sebatang atau sebuah pohon. Kemudian watakul, watakul ini bukan watakul fi qalla yakillu ya. Watakillu, watakillu sedikit sekali penggunaan, sedikit penggunaannya untuk jar dengan jarrah. Ini kalau yang jar dengan jarrah ini sedikit. Labin dengan labinah ini juga jarang ya. Apa labin? Ya, apa labin ikhwah? Maknanya apa? Batu bata ya. Batu bata. Kalau jar itu batu kapur. Ini jarnya bukan tetangga, tapi jenis batu ya. Baik, labin batu bata, jar itu batu kapur. Kemudian safin dengan safinah ya sama. Safin itu jenis yaitu kapal atau perahu, kapal kecil. Safinah sebuah perahu gitu ya. Jelas, tadi sebuah batu kapur, sebuah batu bata kalau pakai ta marbutah. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita coba lanjutkan. Qala mu'allif rahimahullah berikutnya. Ya, berikutnya perhatikan. Wa qad yu'ta biha lil mubalaghati. Ka'allamatin wa fahamatin wa rahhalatin. Terkadang qad bertemu fi'il mudhari yaitu yu'ta, maka faedahnya yufidul umum, yufidul taklil ya, sedikit, terkadang, jarang. Terkadang yu'ta tak marbutah itu dihadirkan, diberikan, dilekatkan pada isim untuk apa? Memberikan makna hiperbola atau mubalaghah. Contohnya allamah ya. Adanya tak marbutah di situ tentu berkonsekuensi menjadikan wazannya jadi fa'alah ya, fa'al allamah, orang yang sangat berilmu ya. Dari kata alim, orang yang berilmu. Fahamah dari kata fahimun, orang yang sangat faham. Rahalah yang sering bepergian, orang yang suka hobi ya, hobi bepergian gitu ya. Dari kata rohil, rihlah, orang yang berihlah. Nah, itu diantara fungsi tak marbutah. Wa qad takunu badalan min ya'i mafa'ila. Terkadang pula qad bertemu takunu, qad bertemu fi'il mudhari, maknanya taklil, terkadang. Sebagai badal terkadang tak marbutah itu sebagai pengganti dari ya, huruf ya pada wazan mafa'il. Ini pada wazan sigoh muntahal jumu' ya. Ya, sigoh muntahal jumu' pada bab mamnu' minas sarf. Contohnya jahajihah, jahajihatin. Ya, aslinya jahajihah itu aslinya apa? Aslinya berwazan mafa'il, aslinya jahajihu, mafa'ilu, jahajihu. Kemudian ya-nya dihapus, diganti tak marbutah, bedanya tak marbutahnya ditaruh di akhir. Haknya dimundurkan, gitu, ditukar dengan pengganti ya tersebut, yaitu tak marbutah, ditukar dengan haknya jadi tak marbutah di paling akhir. Jahajihu menjadi jahajihatun. Itu ya. Itu contoh saja, namun jarang kita temui. Wa yaktsuru dzalika fil mu'arrabi. Nah, seringkali terjadi pada isim mu'arrab. Isim mu'arrab itu kata yang bentuknya arabisasi, transliterasi dari bahasa lain ke bahasa Arab, gitu kan? Diarabisasikan, ditransliterasi. Contohnya sini contohnya adalah zanadiqatin. Aslinya itu zanadiqu.
mafa'ilu aslinya zanadiqu. Kemudian masukkan ta marbuto menggantikan ya-nya, kemudian ditukar dengan huruf qafnya jadi zanadiqatin. Baik. Apa ini zanadik? Zindik ya. Zindik. Apa itu zindik? Ya, kalau kita bawa ke makna secara akidah, manhaj, ya. Zindik itu kelompok orang yang dia berpakaian seperti kaum muslimin. KTP-nya juga muslim. Tapi pemikirannya seperti Yahudi. Ya, mereka menghancurkan Islam dari dalam dengan pemikiran-pemikiran liberalnya. Namanya zindiq. Baik. Lanjut. Waqad au badalan min ya'in nisbati, atau ta marbuto itu menggantikan huruf ya nisbah. Contohnya apa di sini? Contohnya damasyiqatu. Damasyiq itu dari kata Dimishqa. Aslinya Dimishqa, Damask nama daerah ya. Dimishqa asalnya, kemudian tambahkan tak marbuto jadi damasyiqah, damasyiqatu, yaitu bangsa Damaskus, nama daerah. Baik, lanjut wa masyariqatu aslinya apa? Kalau masyariqah aslinya masyriqiyun. Ya nisbahnya itu yang diganti. Akhiran ya-nya itu yang diganti dengan tak marbuto. Jadi masyariqah itu bangsa timur. Maghribatu sama awalnya asalnya maghribiyun, yaitu bangsa atau orang-orang barat. Maksudnya ya bagian barat yang hidup tinggal di bagian bumi sebelah apa? Barat, ya, maghribiyun. Ada lagi enggak? Apa lagi tadi tambahannya? Sudah, kalau di sebagian cetakan ada tambahannya yang lebih terkenal yaitu Hanabilatu. Pernah dengar? Hanabilah itu pengikut mazhab Ahmad bin Hambal. Aslinya Hambaliyun, gitu kan? Ya nisbahnya itu diganti dengan tak marbuto jadi Hanabilah. Itulah kenapa kok kita sering dengar istilah Hanabilah. Dari mana asalnya? Yaitu dari Hambaliyun, pengikut mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ya nisbahnya iyunnya itu diganti tak marbuto jadi Hanabilah. Wazannya ngikut menjadi mafa'ilu gitu. Lanjut. Tadi sampai auli ta'widhi min fa'il kalimatil mahdzufati. Atau memungkinkan juga tak marbuto itu li ta'wid. Apa ta'wid? Ta'wid itu apa? Menghapus, membuang ya. Dibuanglah apa yang dibuang, membuang fa kalimah. Fa kalimah itu nama lainnya fa fi'il ya. Kalau sudah belajar shoraf insyaallah tahu. Fa fi'il berarti huruf pertama pada sulasi mujarradnya. Ya. Contohnya kataba berarti fa fi'ilnya adalah huruf kafnya. Baik. Nah, biasanya ta marbuto ini masuk dalam suatu kata, dia membuang dengan cara terlebih dahulu membuang huruf pertama kata aslinya. Bisakah? Jawabannya bisa. Lihat contohnya ka'idatin. Aidah arti aslinya wa asluha wa'dun. Wawunya itulah fa fi'il. Fa fi'ilnya kok fa fi'il sih. Fa kalimahnya huruf fa pada isimnya asalnya wa'dun, wawunya dihapus, masukkan tak marbuto jadi aidatun atau aidatan, kan itu masdar ya. Wa'ada, dari wa'ada maknanya bisa menjanjikan, maknanya juga bisa apalagi? Mengancam. Apalagi wa'ada itu maknanya bisa apa? Mengancam, berjanji ya. Benar ya? Berjanji atau mengancam. Ada dua makna. Baik. Maka aslinya wa'dun itu juga tak marbutoh, itu perannya di situ. Au min ainihi al-mahdzufati, contohnya juga membuang huruf ain kalimahnya. Ain kalau di fi'il, ain fi'il gitu. Karena ini bukan di fi'il namanya, berarti ain isim ya. Ain kalimah. Contohnya iqamah aslinya iqwamun.
Mana ain fi'ilnya dari iqamah? Ain fi'ilnya adalah wawunya, huruf wawunya itu dihapus, kemudian masukkan ta marbutoh di akhirnya, jadi iqamah. Oh, ternyata seperti itu asal usulnya. Au min lamiha al-mahdzufati, atau membuang lam isimnya, berarti huruf ketiganya dibuang, ya, kemudian digantikan ta marbutoh. Contohnya lugoh. Nah, aslinya lugowun. Wawunya dibuang, digantikan ta marbutoh. Jelas ya? Kita lanjutkan. Ya, silakan dibikin tabel, dikelompokkan ini karena ini membahas contoh-contoh wazan. Kita masuk ke subpasal tadi, ma yastawi fihi al-mudzakkaru wal muannatsu. Kondisi-kondisi yang menjadikan adanya ta marbutoh ini berlaku sama pada mudzakkar maupun muannas. Bisa sama-sama dipakai untuk mudzakkar ataupun muannas dan muannas. Kok bisa? Kita lihat. Isim yang berlaku sama penggunaannya baik mudzakkar maupun muannas. Ya, kita tadi baca ma yastawi fihil mudzakkaru wal muannasu. Makana minas sifati ala wazni mif'alin ka migsyamin wa mikwalin. Nah, itu kan berhenti kan di situ. Sebenarnya berhenti. Nah, itu satu kalimat. Terjemahnya isim-isim berikut ini dapat digunakan untuk mudzakkar sekaligus muannas. Memang kebanyakan di sini syaratnya harus isim sifat, teman-teman. Lihat, ini mengandung sifat semua wazannya. Yang pertama wazannya adalah mif'alun, gitu maksudnya. Yang pertama isim sifat yang berwazan mif'alun. Contohnya miksyam dengan mikwal. Ini berlaku baik mudzakkar maupun muannas, tidak perlu ditambahkan ta marbutoh. Jelas ya? Lanjut. Miksyam itu apa di situ maknanya? Asyuja, ya, pemberani. Orang yang gagah berani, ya, pemberani. Nah, kalau mikwal apa? Orang yang qaulnya hasanul qaul, al-hasan al-qaul. Ya. Perkataannya baik, orang yang baik perkataannya. Atau yang kedua, sekarang kita teman-teman bikin poin yang kedua, berarti wazannya poin yang kedua mif'alun. Nah, contohnya mi'tor dengan mikwal, dua itu contohnya. Nah, ini juga termasuk mudzakkar muannas berlaku di wazan ini, tidak perlu ditambahkan ta marbutoh. Mi'tor apa mi'tor? Mi'tor itu maknanya orang yang atau sesuatu yang berbau apa? Harum, ya, sedap. Enak di aromanya harum, sesuatu yang berbau harum. Mikwal sama, orang yang baik ucapannya. Lanjut, wazan yang ketiga, berarti dikasih tanda itu. Wazan ketiganya sekarang au mif'ailin. Contohnya mi'tir dengan miskir. Ya, mi'tir orang yang selalu yang berbau harum, tadi sudah sama. Miskir orang yang dari kata saker, ya, orang yang mabuk, orang yang sering mabuk, teman-teman. Ini wazannya sifatnya nampaknya maknanya juga mubalaghah ini. Ada makna selalu atau sering mabuk, ya, miskir. Lanjut. Ini juga sama, tidak berlaku sama, mau ada ta marbutoh, tanpa ta marbutoh maka sudah berlaku muannas dan mudzakarnya. Lanjut. Wazan berarti keempat ya sekarang. Wazan keempat fa'ul. Fa'ul bermakna fa'il. Nah, ini poin keempat, agak ada keterangan sedikit. Fa'ul tapi bermakna fa'il, bermakna isim fa'il. Contohnya sobur, goyur. Nah, sobur orang yang penyabar. Kalau goyur, apa goyur? Tadi goyur itu maknanya cemburu, ya. Kalau sobur orang yang sobir, berarti kan kalau sobur berarti sobir, orang yang penyabar. Nah, terus wazan yang kelima. Wazan yang kelima fa'il bermakna maf'ul. Fa'il wazannya fa'ilun bermakna isim maf'ul.
Qatil dengan jarih. Qatil orang yang maqtul berarti kan orang yang terbunuh. Kalau jarih berarti majruh, orang yang terluka. Nah, ini berlaku perempuannya juga meskipun tanpa ta marbutoh. Lanjut. Au ala wazni fi'lin bimakna maf'ul, ini yang ke-6. Pola wazan yang ke-6. Wazan polanya fi'lun, maknanya maf'ul. Nah, maka ini kalau enggak dibikin poin pusing ya. Ya, fi'il wazannya fi'il bermakna maf'ul. Contohnya zibah dengan tihnun atau tihnin. Zibah maknanya mazbuh, sesuatu yang disembelih. Tihan maknanya matuhunun, berarti sesuatu yang ditumbuk. Biji yang ditumbuk misalkan. Lanjut, wazannya ke-7. Wazannya fa'alun atau fa'alin atau fa'alan maknanya isim maf'ul. Contohnya jazar dengan salab. Jazar berarti majzurun gitu kan. Maknanya sesuatu yang sama, disembeli atau dipotong. Kalau salab berarti maslub, sesuatu yang dirampas. Jelas? Lanjut. Au masdaron muradan bihi alwasfu ka adlin wa haqqin. Teman-teman yang tidak ada paragraf ini silakan dicatat saja faedahnya. Ya, termasuk isim yang berlaku sama, mudzakkar muannasnya berlaku sama dengan satu lafaz yang sama sudah termasuk mudzakkar dan muannas itu pada masdar yang mengandung sifat. Contohnya adalah adlun. Adil, yang orang yang adil. Itu cukup dengan masdar adil itu sudah termasuk orang yang adil, adilun gitu. Yang kedua adalah apa di sini? Haqqun atau haqqin ya. Itu orang yang memiliki hak, yang berhak, itu sudah cukup dengan haqqun. Yastawi fihi al-mudzakkar wal muannas, maka berlaku sama baik isim mudzakarnya maupun muannasnya dengan adil maupun haqqun. Fala talhaquhu alamatu ta'nisi, maka tidak perlu dilekati tanda perempuan, tanda ta'nis. Adalah misalkan, haqqoh. Ini sebenarnya tidak perlu, walaupun ya biasanya ada saja, tapi tidak perlu kata syekh. Kemudian yuqalu, contohnya di sini apa? Contohnya rajulun mikshamun wa miqwalun wa miskirun wa ghayurun wa qatilun wa adlun. Nah, di sini wa jamalun wa dhibhun wa jazarun wa imra'atun miqwalun wa imra'atun miqwalun. Tadi sudah ya terjemahnya, sudah semua. Miksyam tadi apa? Sudah ya, orang yang suja, pemberani. Miqwal orang yang baik ucapannya. Miskir orang yang suka mabuk, ghoyur orang yang suka cemburu, qatil orang yang terbunuh, adil orang yang berbuat adil. Nah, itu jamal orang yang indah, cantik, tampan ya. Zibun sesuatu atau hewan yang disembelih. Jazar juga sama, yang disembelih atau dipotong. Wa mra'atun wa miqwalun, perempuan yang miqwal, perempuan yang baik perkataannya. Wa mi'tarun, mi'tar tadi sudah, mi'tar dengan mi'tirun sama ya. Sesuatu yang berbau harum. Jarihun wa adlun ya. Jarih ini semuanya contoh-contoh adanya masdar yang bisa bermakna muannas sekaligus mudzakarnya. Wa naqatun zibhun wa jazrun. Naqah itu apa? Naqatun zibhun, hewan yang disembelih. Ya, hewan yang disembelih dan disembelih. Baik. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu contoh-contoh masdar yang memiliki atau yang berlaku baik mudzakkar maupun muannas. Tidak perlu tambahkan tak marbutah. Nah, tadi baru dibaca tadi wa malahiqathu ata'u min hadhil auzani ka aduwatin wa miqanatin wa miskinatin wa mi'taratin fa huwa syadzun. Adapun jika berlawanan dengan kaidah
yaitu menambahkan tak marbutoh pada wazan-wazan yang sudah disebutkan tadi. Adu, miqah, miqanah, miskinah, mi'tarah. Ini boleh-boleh saja, tapi syad, kata Syekh. Ini syad, ini menyimpang. Baik, ini menyimpang. Ini menyimpang. Ketika apa? Ketika wazan-wazan di atas diberikan tak taknis. Ya, ini syad, ada penyimpangan dari kaidah. Boleh tapi menyimpang ya, misalkan apa tadi? Adalah haqqah. Ya, namun sekali lagi ini penyimpangan dalam ilmu nahwu tidak sampai membuat apa? Mengubah hukum ya. Kecuali kalau mengubah hukum enggak boleh. Hukum halal jadi haram, haram jadi halal dan seterusnya. Selama tidak mengubah hukum dalam syariat maka tidak masalah perbedaan dalam nahwu. Ya, itu biasa. Baik, lanjut kita baca lagi. Kemudian fa in kana fa'ulun maf'ulun talhaquhu at-ta'u ka'akulatin bi makna ma'kulah. Coba terjemahan dulu. Jika wazannya itu fa'ul, maknanya maf'ul. Berarti ini masih lanjut, teman-teman. Ini masih lanjut ya. Ini wazan ke berapa ini? Wazan ke tadi 8 apa 9 ya? 1 2 3 4 ke-8 ini ya. Wazan yang ke-8 ketika ada kata wazannya fa'ul, maknanya maf'ul. Kalau tadi wazan yang keempat fa'ul maknanya fa'il. Kalau ini fa'ul maknanya maf'ul. Harus cek lagi di atas tadi. Kalau ada kata wazannya itu fa'ulun, maknanya maf'ulun, isim maf'ul, apa yang terjadi? Lihat. Talhaquhu at-ta'u, ya. Maka boleh diberikan ya tak marbutoh. Masih boleh kalau fa'ulnya bermakna maf'ul, ya, maka boleh diberikan tak taknis untuk membedakan antara mudzakkar dengan muannasnya. Contohnya akulah itu apa? Makan ya. Bimakna makulatun ini yang muannasnya. Kalau mudzakkarnya akulun, makulun ya. Wa raqubah bimakna markubah, halubah bimakna mahlubah. Ini contohnya muannas, ini masih boleh pakai tak marbutoh. Wa yuqalu aidan akulun wa raqubun wa halubun, contoh yang mudzakarnya tanpa ta marbuto. Terjemahnya, akul itu yang dimakan. Karena maknanya kan isim maf'ul, yang dimakan. Markub ya, markubah yang ditunggangi, yang dinaiki. Mahlubah yang hewan yang diperah susunya. Lanjut. Wa in kana fa'ilun bimakna fa'il, kalau ada kata wazannya fa'il, maknanya fa'il. Berarti ini mirip seperti wazan nomor berapa tadi? Wazan kelima ya. Cek. Nah, wazan kelima, kalau wazan kelima wazannya fa'il, maknanya maf'ul. Kalau itu berlaku sama mudzakkar muannasnya. Tapi kalau wazannya fa'il, maknanya fa'il, maka boleh diberikan tak taknis sakinah, tak marbuto, boleh untuk membedakan dengan mudzakarnya. Contoh, wa in kana fa'ilun bimakna fa'ilun lahiqathu ata'u ka karimah wa zarifah rahimah. Ini contoh yang muannasnya. Untuk membedakan dengan mudzakarnya itu karim, zarif, rahim. Maknanya apa? Kalau karim itu karim yang mulia. Kalau zarif apa? Yang apa? Sopan ya. Lembut, luas ya. Rahim ya, yang penyayang, punya belas kasih. Wa qad yujarradu minha, contoh buktinya, contoh di ayat ada yang qad yujarradu, terkadang tidak dipakai tak marbutohnya padahal konteksnya muannas. Tidak dipakai tak marbutohnya padahal konteksnya muannas. Contohnya pada ayat inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Perhatikan kata qarib, harusnya qaribah. Harusnya kalau mau lihat konteks
Ini kan konteksnya qarib sebagai apa teman-teman kedudukannya? Khobar inna kan? Isim innanya mu'annas atau mudzakkar itu? Rahmah. Mu'annas kan? Cuma pakai tak yang terbuka karena itu kan riwayat Qur'annya seperti itu ya. Mushafnya memang cetakannya seperti itu, sudah tidak bisa diganti. Kalau kita bawa ke sorof maka atau ke nahwu, rahmah itu kan tak marbutoh itu mu'annas ya. Maka harusnya khabar inanya itu qoribah, namun di sini tetap qorib ya, mujarrad tadi ya, dikosongkan tanpa, terjemahnya tanpa tak marbutoh, padahal konteksnya mu'annas. Itu juga boleh, lebih longgar kaidahnya. Wa in kana bi ma'na maf'ul. Apabila ada wazan fa'ilun, kita masih ke fa'ilun tadi ya. Fa'ilun bermakna fa'il sudah. Sekarang kalau ada fa'ilun bermakna maf'ul, seperti pada wazan yang kelima, kita kembali tadi wazan kelima tadi, fa'in urida bihi ma'nal wasfiyah, wasfiyah ya. Wa ulimal mausufu. Kalau ada kata wazannya fa'il tapi maknanya maf'ul, itu kembali ke wazan 5 sebenarnya. Syekh ingin mengulang kembali. Kalau ada kata wazannya fa'il maknanya maf'ul, kan lebih makna maf'ul, fa'in urida bihi ma'nal wasfiyah, dan yang diinginkan itu sebagai sifat dari man'ut, sebagai na'at dari man'ut yang diinginkan sebagai na'at dalam kalimat, wa ulimal mausufu ya, wa ulimal mausuf artinya diketahui ya sebagai man'ut dalam kalimat, lam talhaquhu fil aktsari al-aglab, maka tidak perlu ditempeli tak marbutoh berdasarkan mayoritas atau keumuman kondisi lafaz. Biasanya gitu terjemahnya, biasanya enggak pakai tak marbutoh. Contohnya imro'ahnya man'ut, jarihnya itu na'at, maka jarih enggak perlu pakai tak marbutoh sebagai na'at dari imro'ah. Kenapa? Karena imro'ah di sini sebagai man'ut ya. Jarihnya ini dia wazannya fa'il, maksudnya adalah maf'ul maknanya. Wa qad talhaquhu ala qillatin ka khoslatin hamidatin wa fi'latin zamimatin. Ya. Kalau tadi apa? Jarih itu maknanya majruh, karena tadi maknanya maf'ul, wanita yang terluka gitu. Wanita yang terluka. Kalau berikutnya tadi nah ada juga yang dilekat, terkadang juga tetap ditempeli. Nah itu kilah ala kilah, itu maksudnya jarang terjadi. Khoslah hamidah, khoslatin hamidah, na'at man'ut ya kan. Yang diinginkan kondisi na'at man'ut. Kalau kondisinya na'at man'ut, na'atnya itu wazannya fa'il, maknanya maf'ul, maka tidak perlu ditempeli tak marbutoh, itu kaidah asalnya. Tapi kalau ditempeli ada tapi sedikit. Contohnya khoslatin hamidah dengan fi'latin zamimah. Artinya khoslah hamidah perkara yang terpuji, fa'lah ya bukan fi'lah. Fa'latun hamidah perbuatan yang terpuji. Taib. Sedikit lagi tadi afwan. Fa'lah zamimah perbuatan yang tercela kok terpuji. Ya. Wa in istu'mila isti'mal al-asma'i las sifati lahiqathu at-ta'u kadzabiha wa akilah wa natihah. Apabila wazan fa'il tadi fa'ilun ya tidak digunakan sebagai sifat, bukan sebagai na'at dari suatu man'ut, susunannya bukan na'at man'ut, maka harus diberi tak pada mu'annas. Lebih tepatnya bukan na'at man'ut. Jika wazan fa'il ya tidak digunakan sebagai isim sifat, maka harus diberi tak marbutoh. Contohnya zabiha, disembelih. Bukan yang disembelih karena bukan sebagai sifat penggunaannya. Terjemahnya disembelih gitu saja. Akila dimakan, natiha ditanduk,
Mafhum? Lanjut terakhir. Wa kadza in lam yu'lam al-mausufu mudzakarun huwa aw muannasun mislu ra'aitu jarihatan ama idza ulima fala nahu ra'aitu imra'atan jarihan aw ra'aitu jarihan mulqatan fit tariqi wa nahu kuni saburan ala al-masaibi hamulan lin nawaibi. Demikian juga apabila menjadi sifat akan tetapi tidak diketahui. Jadi sifat tapi tidak diketahui mausufnya. Ada kalimat kok enggak kelihatan man'utnya, cuma ada na'at, tiba-tiba na'at. Apalagi di sini man'utnya tidak jelas mudzakkar muannasnya, maka wajib diberi tak marbuto. Contohnya ra'aitu jarihatan, saya melihat wanita yang terluka itu. Bukan yang terluka itu. Saya melihat wanita yang terluka. Dari mana terjemah wanitanya? Yaitu kira-kira saja. Oh, itu kayaknya wanita. Kalau mau dimunculkan ra'aitu imra'atan jarihatan. Kalau enggak jelas man'utnya, maka wajib diberi tak marbutoh saja. Apabila mausufnya, apabila man'utnya sudah jelas itu mu'annas, walaupun terkadang dimunculkan, terkadang tidak dimunculkan, yang penting kita sudah tahu kayaknya ini benar ini man'utnya ini mu'annas, maka lihat tidak wajib diberi tak marbutoh. Contohnya ra'aitum ra'atan jarihan, saya melihat wanita yang terluka, maka jarihannya tidak harus jarihatan. Ra'aitu jarihan mulqatan fit tariqi, jarihannya juga enggak harus diberi tak marbutoh. Di situ kan man'utnya enggak kelihatan ya, enggak ada di situ. Tapi maksudnya perempuan, imro'ah. Saya melihat wanita yang terluka dalam kondisi terlempar di jalan. Aquni saburon ya. Alal masaibi hamulan linawaibi, maknanya lebih kurang sama. Jadilah engkau seorang wanita yang mampu memikul, mengemban ya musibah. Sabar dalam memikul musibah, mengemban musibah. Maka di situ tidak ada kata imro'ahnya teman-teman. Tapi sudah dipahami ini konteksnya perempuan. Maka saburon dengan hamulan ya tidak harus diberi tak marbutoh sebagai na'at. Taib. Demikian yang bisa kita baca. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf, kita cukupkan. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.